semua semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita masih belajar di rumah ya. Kita belajar di sekolah kali ini belum boleh karena masih ada wabah ya COVID. Jadi kita harus belajar di rumah. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Tapi seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kali ini kita belajar subtema 2. Tema hidup bersih dan sehat. Ya. Kita mulai ya. Anak-anak, amati gambar pada buku ini. Ya. Anak-anak sedang bekerja sama merapikan kelasnya. Lihat, kelas sudah terlihat bersih dan rapi. Mari sama-sama kita tulis bagaimana ciri-ciri sekolah yang bersih dan yang tidak bersih. Ya, kita tulis sama-sama ya. Ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih. Lantai, meja, dan jendela tidak berdebu. Tidak ada sampah berserakan. Papan tulis bersih, tidak banyak coret-coretan. Halaman sekolah terawat, ada tanamannya, ya. Pajangan tertata rapi. Tempat sampah tertutup agar tidak dihinggapi lalat, ya. Bagaimana sebaliknya kelas yang tidak bersih, sekolah yang tidak bersih? Banyak debu di meja, di lantai, di jendela, ya. Sampah berserakan di mana-mana. Kadang ada pula yang taruh sampahnya di laci. Ih, kotor lacinya. Papan tulis kotor. Halaman sekolah tidak terawat karena pohon-pohon atau tanamannya tidak terawat. Jadi kotor terlihat, banyak sampah, banyak lalat dan nyamuk berterbangan. Apalagi? Yuk, kalian boleh tambahkan. Apalagi ya, bagaimana sekolah yang bersih dan yang tidak bersih. Manfaatnya, jika sekolah atau lingkungan sekolah bersih, siswa belajar menjadi nyaman. Lingkungan yang bersih baik untuk kesehatan. Sekolah yang bersih menghindarkan kita dari penyakit. Jadi kita lebih sehat, belajar nyaman. Nah, sekarang apa saja bangun datar yang ada di sekolah kita, di kelas kita? Yuk kita sama-sama cari. Lihat ini, buku berbentuk apa? Ya, persegi panjang. Dia mempunyai sisi 1, 2, 3, 4. Ya, ini namanya persegi panjang. Lalu ada lagi. Buku cerita ini. Buku cerita ini juga sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi ini namanya segi 4 atau persegi. Ya. Persegi atau segi 4. Sekarang ada lagi. Ini. Ya, kertas warna. Kertas warna ini bentuknya persegi. Tapi kalau kita lipat menjadi bentuknya apa? Segitiga, karena ada 3 sisi. 1, 2, 3.
Nah, ini namanya segitiga ya. Lalu ada lagi nih, ini namanya lingkaran. Jadi ada lingkaran, segitiga, persegi ya, ada persegi panjang. Apalagi ya contoh-contoh bangun datar. Lihat, Ibu mempunyai bangun datar. Ini tentu anak-anak sudah tahu namanya ya, segitiga. Sekarang kita hitung ada berapa sisinya segitiga itu. Ya, kita hitung. 1, 2, 3. Ini namanya sisi ya, garis tepi, garis pinggir namanya sisi. Nah, ada berapa? Sisinya 3. Ini sisi. Lalu sudut. Ada berapa sudutnya? Hitung. 1, 2, 3. Ini namanya sudut. Titik sudut. Ini namanya titik sudut. Nih, ya. Ini titik sudut. Ini titik sudut. Ya. Nah, segitiga itu mempunyai banyak sisi. 1, 2, 3. Banyak sisinya 3. Banyak sudutnya. 1, 2, 3. Sudutnya 3. Sekarang titik sudutnya 1, 2, 3 ya. Banyak titik sudutnya juga 3. Kalau ini namanya persegi. Tahu segi 4. Ada berapa sisinya? Kita hitung yuk sama-sama. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sisinya persegi atau segi 4 ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu sudutnya ada berapa sudutnya? Ada 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4 juga. Sisinya ada 4. Segi 4 banyak sisinya 4 ya. Banyak sudutnya 4. Banyak titik sudutnya juga 4. Ya, ini segitiga dan persegi atau segi 4. Ibu punya bentuk-bentuk kecil-kecil nih. Sekarang kita kelompokkan yuk. Mana yang segitiga dan mana yang segi 4. Nih, nah ini adalah segi 4. Dikelompokkan di tempat segi 4. Ini ya, pintar. Taruh di sini. Ini bentuknya beda, tapi dia sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi namanya persegi 4 juga, segi 4. Ya. Ini segitiga lagi, ya. Ini segitiga lagi. Ya, yang ini lagi. Ini juga. Ini termasuk segi 4. Ya, karena sisinya ada 4. Kita kelompokkan lagi di sini taruhnya. Lalu ini segitiga, ya, pinter. Ini ya, segi 4. Bagus. Satu lagi. Ini segi 4. Kita kelompokkan yang segitiga dengan segitiga. Segi 4 dengan
segi 4. Tentunya anak-anak sudah bisa ya, senang rasanya kalau bisa bersama teman-teman kita berkelompok ya, mengelompokkan macam-macam bentuk bangun datar. Nah, ini beda lagi anak-anak. Ini segi berapa ya? Ayo kita hitung yuk, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada sisinya ada 5. Sudutnya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya ada 5. Sekarang titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sisinya kita tulis ya. Banyak sisi ada 5. Banyak sudut ada 5. Banyak titik sudut ada 5 juga. Ya. Itu segi 5. Sekarang segi 6. Coba kita hitung dulu ya segi 6-nya ya. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 6. Namanya segi 6. Sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya ada 6 juga. Sekarang kita titik sudutnya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, titik sudut tuh antara pertemuan garis ini dengan garis ini tuh namanya titik sudut ya. Oke, ada 6. Sekarang kita tulis di sini. Banyak sisi 6. Banyak sudut 6. Banyak titik sudut 6. Yuk, sekarang kita lomba lagi. Mana yang termasuk kelompok segi 5 dan mana yang termasuk kelompok segi 6. Ayo kita lihat ya. Ini segi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini segi 5 ternyata. Kita taruh sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Sekarang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Hap. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Hap. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, di sini. Sekarang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hap. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kelompok segi 6, kelompok segi 5, kelompok segi 4, dan kelompok segi 3. Wah, asik nih kalau kita ikut lomba mengelompokkan bangun datar ya. Itu adalah macam-macam bangun datar. Tadi kita sudah kelompokkan bangun datar, macam-macam bangun datar. Sekarang kita membuat pola barisan bangun datar. Ya, anak-anak lihat di sini. Pertama, persegi panjang, lalu segitiga, segi 4, persegi panjang. Habis persegi panjang apa ya? Ini yang kosong diisi dengan apa ya? Ya, diisi dengan segitiga. Lalu setelah segitiga, persegi.
Persegi panjang. Setelah persegi panjang, apalagi nih kosong? Tentu ini segitiga. Setelah segitiga, apa ya? Setelah segitiga, ini. Oh, salah ya. Harusnya yang persegi dulu. Baru kita isi dengan ya, itu menyusun barisan, membuat pola barisan bangun datar. Sekarang yang bawah, persegi, segitiga, segi 6 atau bentuk L. Setelah itu tentunya dari awal lagi. Ya, ini segi 4, segitiga, segi 6. Lalu yang mana? Ya, segi 4 lagi. Lalu segitiga lagi. Setelah itu pinter. Bentuk segi 6 seperti huruf L ini ya. Bentuk segi 6. Kita susun pola barisan bangun datar. Itu pelajaran matematika kita hari ini di sekolah. Senang ya kalau kita bersama-sama mengerjakannya di sekolah. Senang kita bekerja sama menyusun bentuk-bentuk bangun datar ya. Ya anak-anak, kita buka buku paket tematik 2D halaman 44. Ya, di sini terlihat anak-anak sedang bermusyawarah. Ya, jadi contoh kegiatan yang dilakukan di sekolah yang mewujudkan kebersamaan, misalnya bergotong royong membersihkan kelas, ya, belajar bersama, bermain bersama, bernyanyi bersama, ya. Juga mereka melakukan musyawarah. Nina mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan sekolah. Setelah mendapat penjelasan dari Bu Guru, aku semakin paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oh, benar. Kelas harus dibersihkan setiap hari. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Aku setuju, Nina. Selain itu, kita harus menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah yang lain seperti toilet. Loh, bagaimana cara menjaga kebersihan toilet? Nah, setelah digunakan, toilet harus disiram sampai bersih dan tidak berbau. Kita juga harus menghemat penggunaan air, ya. Jadi setelah menggunakan toilet, kita bersihkan agar orang lain yang akan menggunakannya tidak merasa jijik. Ya, orang lain bisa menggunakannya juga. Dan kita harus menghemat air. Bagaimana? Tidak membuang-buang air dengan percuma. Dan setelah menggunakan atau membuka keran ditutup kembali. Nah, ini contoh kebersamaan di sekolah. Selain itu apalagi? Selain bermusyawarah, lihat, mereka juga bekerja sama. Nih, mereka bekerja sama saat piket kelas. Ya, ada yang merapikan buku, ada yang merapikan meja, ada yang merapikan lantai. Ya, semua bekerja sama. Tidak ada yang bermalas-malasan. Selain itu, mereka saling membantu. Ya, kalau ada yang merasa kesulitan, mereka saling membantu dan mau bekerja sama. Ini saling membantu membersihkan kelas. Ini bekerja sama. Oh, mereka menyanyi, menari, atau berolahraga bersama. Dan juga mereka bermusyawarah, menghargai pendapat
orang lain. Jadi kita tidak boleh egois. Pendapat orang lain, kalau itu semua setuju, baik kita laksanakan. Kalau tidak setuju, berarti kita harus berbesar hati, ya. Tidak boleh marah, tidak boleh ngambek kalau pendapat kita tidak disetujui oleh teman-teman. Itu contoh kebersamaan di sekolah. Lihat lagi siapa yang senang punya sekolah bersih, indah, dan rapi ya. Selain kelasnya, halaman sekolahnya juga bersih dan rapi. Lihat, tentu kita senang belajar bersama di sini. Coba, apa sih manfaat kalau kita bekerja sama? Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama dan pekerjaan berat akan terasa ringan. Kita tadinya tidak bisa atau belum tahu, belum bisa karena bekerja sama dibantu oleh teman, jadi terasa ringan. Pekerjaan yang sulit juga akan terasa lebih mudah. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Coba contoh lain, apa manfaat hidup bersatu bersama dengan teman-teman? Kalau kita bermain juga main bersama, tentu anak-anak senang. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi kita harus menjaga selalu kebersihan ya. Di rumah, di sekolah harus bersih supaya kita sehat. Semoga corona cepat berlalu, kita bisa kembali ke sekolah. Terus kita sudah belajar tentang bangun datar, lalu mengamati bagaimana kelas atau sekolah yang bersih. Kita amati, nanti kita catat ya. Lalu kita juga harus hidup rukun di sekolah, sama-sama membersihkan sama-sama, karena tugas membersihkan bukan tugas ibu guru, bukan tugas anak-anak, tapi tugas semua warga sekolah. Sekarang kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.